Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sorry. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Oke, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Noreka Putri dengan NIM 2301040105. Saya Tika Farhana Salsabila dengan NIM 2301040087. Saya Gabriel Awai Celawan dengan NIM 2301040109. Saya Bima Bagas Setiawan dengan NIM 2301040089. Terima kasih. Selamat menonton. Menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisu Bincang-bincang seru Bersama aku Gaby dan juga partner aku Sasa. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang seru mengenai topik yang familiar, yang sangat relate dengan kita semester akhir gitu ya. Betul, apa itu Kak? Apa ya? Itu tentang skripsi. Skripsi. Dengar aja udah horor ya. Betul. Biasanya kalau skripsi kayak gitu tuh suka ditanyain di event-event keluarga. Iya, apalagi kan sekarang mau lebaran nih ya Kak. Iya, bentar lagi. Pasti kumpul keluarga, ditanya lagi kapan lulusnya, sudah sampai mana skripsinya. Betul. Jadi kita tuh mau ngebahas tentang peran konselor sebagai advokat mengenai tadi tuh skripsi itu. Nah, kita tuh nggak cuma berdua. Di sini kita kedatangan 2 narasumber yang sangat gokil, keren, kece. Mari kita undang kedua narasumber kita. Selamat datang kepada Bima dan juga Zara. Selamat masuk. Hai, apa kabar Bima dan juga Zara? Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya, lancar nggak? Itu Lancar. sesuai dengan masing-masing aja. Oke. Alhamdulillah ya puasa. Kalian gimana, lancar gak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah saya nggak puasa. Izin. Boleh nih perkenalan dulu kakak-kakak. Silakan. Dari siapa dulu? Lagi swasta. Oke, semuanya halo. Kenalin, aku Zahra, aku mahasiswa BK. Sekarang aku udah semester akhir. Nice. Akhirnya berapa tuh Kak? Aduh, Akhir amat Kak. Oh. Udah senior. Iya, Kirain maaf ya. 10. Jangan sampai ya. Oke, halo semuanya. Aku Bima Bagas Setiawan. Saya juga dari mahasiswa BK semester akhir juga. Oke, semester akhir dua-duanya. Berarti ini kan sangat relate ya dengan topik kita kali ini. Nah, tadi kalian udah dengar kan apa yang akan kita bahas? Udah sedikit. Iya, skripsi. Gimana skripsi kalian? Progresnya gimana? Ya, kalau ditanya sih ya tetap berprogres walaupun sedikit. Cuman ya gitu-gitu aja. Oke, gimana nih? Kalau aku ya itulah Kak, sesuai mood ngerjainnya. Enggak, kalau ini sesuai mood. Kalau tadi saya percaya masa sama semua kan. Oke, baik. Nah, oke. Kita langsung mulai aja gimana nih Kak? Boleh kan? Silakan dong. Oke, aku mau nanya nih sama kedua kakak-kakak. Menurut kalian tuh kayak pertanyaan seperti kapan lulus itu tuh sebenarnya wajar atau bisa jadi tekanan? Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu ya, kapan lulus itu wajar sih. Apalagi orang tua gitu yang nanya kan. Karena pasti setiap orang tua tuh pengen tahu gitu anaknya tuh kayak gimana sih kuliahnya, progresnya udah sampai mana gitu. Terus apalagi aku sebagai anak rantau, jadi orang tua aku kan gak bisa memantau langsung tuh gimana sih keseharian aku di kampus, terus juga progres kuliah aku sampai gimana, kecuali kalau aku yang ngasih tahu gitu kan dan orang tua aku nanya. Jadi menurut aku sebenarnya pertanyaan kayak gitu wajar sih, cuman yang bikin keselnya itu kadang kalau pertanyaan kayak gitu tuh diulang terus berkali-kali gitu. Misal setiap kita lagi kumpul kayak gini nih, lagi acara keluarga, yang ditanyain pasti topik utama skripsinya udah sampai mana, lulusnya kapan, terus dan pertanyaan lain-lain lagi. Nah jadi kadang itu yang bikin aku kesel gitu. Sebenarnya kalau ditanya wajar atau enggak ya nggak apa-apa, itu wajar aja kok buat ditanyain. Cuman yang bikin kesel adalah itu, dan kadang ujung-ujungnya itu malah dibanding-bandingin sama orang lain. Benar. Kayak lihat nih anaknya ini udah lulus nih, terus kayak lihat nih sini baru sidang gitu. Maksud aku kan kayak
ya udahlah, semua orang tuh kan berproses masing-masing gitu kan, nggak usah dibanding-bandingin gitu. Itu sih dari aku. Ini kan pasti kakaknya juga ngerasain kan, nggak cuma kita doang. Ini kan mungkin relate bagi semua mahasiswa lah. Kalau yang ditanya-tanya gini, itu sih Kak. Oke. Ditanyain berulang kali aja tuh udah cukup nyelkit, udah cukup bikin pusing, bikin beban pikiran. Apalagi kalau dibanding-bandingin lagi, tambah-tambah lagi mikirinnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kayak dibanding-bandingin itu tuh malah jadi bikin kita ngerasa insecure dan ngerasa kita gagal gitu loh Kak. Kadang aku ngerasanya sih kayak gitu. Ngerasa tertinggal dengan progres Betul. orang lain. Betul. Ya, karena kan setiap orang tuh punya prosesnya berbeda-beda ya, nggak semua sama. Jadi nanti kalau semisal gitu kan, jadi kita mungkin tertinggal, terus kita kayak kita harus bisa sama nih dengan yang dibandingin sama kita. Betul. Nantinya kita nggak maksimal sama skripsi kita kan? Iya. Iya kan? Betul sih. Tuh, karena pengen mengejar proses yang dibandingin sama kita nih, harus imbang. Nah betul sekali sih Kak obrolan tadi tuh, kita kalau dibanding-bandingin mungkin akan merasa tertinggal ya, karena kan mau dibahas lebih dalam nih Kak, kita kan juga ini dari kita yang berempat ini ya, mungkin kan variabelnya juga beda-beda, nanti sasarannya juga beda-beda kan. Nah mungkin nanti kan kita menghadapi tantangan yang berbeda juga kan saat mengambil data yang kita ambil kan nantinya. Belum nanti revisi dari dosen yang membimbing kita ya, panjangnya kayak koran itulah intinya. Terus masalah pribadi kita itu mungkin sangat mempengaruhi kita juga kan. Apalagi kalau revisinya tuh udah kayak cerita bersambung nih. Udah koran cerita bersambung. Nah, Bab kan 1 revisi, bab 2 revisi, bab 3 revisi, endingnya nggak tahu deh kapan. aduh, nyesek ya. Nah dalam kondisi ini nih Kak, pertanyaan dari lingkungan bisa menambah beban psikologis kita juga, contohnya kayak tadi yang kita obrolin tadi tuh. Jadi nggak heran ya kalau banyak mahasiswa yang justru menghindari acara-acara keluarga. Bener banget. Seperti Bahkan saya. kadang ada loh Kak yang sengaja buat dia nggak datang ke acara keluarga karena Iya. takut ditanyain tuh sama Iya. kayak gitu. Iya kan, mikirnya daripada nambah beban pikiran kan ditanya tentang hal kayak Iya. gitu, udah nggak usah datang. Mending aja. nggak usah datang sekalian. Iya. Maaf ya izin. Izin keluargaku. Nanti kita kadang kalau lebaran. Insya Allah. Insya Allah. Iya tuh jangan ditanya skripsinya sampai mana ya. Tolong ya. Sekali nanya bayar. Mending langsung mau THR nggak? Nah, Iya, itu itu dia yang dibutuhkan dibutuhkan. mahasiswa akhir. Betul. Penyemangat. Iya. Oke nih Kak. Sambil nugas. Nih dalam konteks ini tuh gimana sih peran konselor tuh sebagai advokat? Kalau peran konselor sebagai advokat itu sebenarnya untuk mendukung sama melindungi si kliennya ini Kak. Jadi si konselor ini tuh kayak membantu si kliennya supaya nggak terus-terusan berada di situasi tekanan sosial gitu. Jadi supaya si konselornya tuh terbebas gitu dari permasalahan tersebut. Gitu. Tapi masih melindungi dan mendukung. Ya kita mempertahankan hak-haknya klien itu loh Kak, sebagaimana mestinya. Jadi ternyata peran konselor itu bukan cuma dengerin orang curhat, tapi juga mempertahankan hak-hak dari si kliennya. Ya betul. Jadi si konselor juga perlu memahami situasi si kliennya ini. Jadi supaya konselor juga tahu gimana sih caranya si klien ini bisa menanggapi permasalahan ini secara sehat. Gitu. Jadi supaya si kliennya bisa ngerti. Contohnya tuh kayak gimana tuh Kak? Contohnya, yang pertama kita sebagai konselor membantu memvalidasi perasaan klien kita terlebih dahulu nih Kak. Jadi nanti klien itu tahu bahwa merasa tertekan atau tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita obrolin di sini, yang mungkin itu hal yang wajar itu kan. Nah kadang tuh ada orang yang suka bilang, ditanya kayak gitu aja kok baper. Ya namanya Pikir. orang kan punya perasaan ya, Iya. padahal Kita juga punya hati. bagi sebagian besar gitu kan, itu bisa sangat mengganggu, terutama jika terjadi berulang kali. Mungkin kakak-kakaknya kalau ditanyain yang misalnya di keluarga kan banyak orang kan, si A udah nanya ini, nanti si B, si C. Iya, betul. Kita- Orang kan beda-beda menyikapinya. Ada yang mungkin bisa aja menanggapi dengan guyon, tapi juga ada yang mungkin
diam-diam ngerasa sakit hati dari pertanyaan itu. Benar, valid. Berarti itu konselor tuh juga membantu klien untuk memahami bahwa tuh perasaan mereka itu valid. Iya itu bisa. Terus juga selain itu sebenarnya si konselor ini tuh bisa membantu si klien ini supaya bisa mengembangkan komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif yang kayak gimana tuh Kak? Komunikasi asertif tuh jadi si klien ini tuh dia bisa mengungkapkan perasaan yang dia rasakan secara jujur, juga terbuka, tapi dia masih bisa menghargai orang lain gitu loh, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bener Kak. Misalnya gimana nih Kak kalau misalnya menjawab pertanyaan keluarga seperti itu? Mungkin kalau tanya lulus kapan Kak, Mas, Mbak, kita mungkin bisa menjawab dengan asertif kayak ya sekarang masih proses skripsinya, masih menyusun, tinggal akhir tinggal dikit, mohon bantu doanya saja biar nanti cepat lulusnya, sama bantu ini loh Kak, Apa Sedikit tuh? cuan ya. cuman THR cuma Sedikit uang lah. itu kan ya untuk menemani kita kan Penyemangat ya. penyemangat, Betul. uang itu penyemangat. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan itu bisa tetap sopan tapi tidak membuka ruang untuk tekanan itu lebih lanjut lagi. Betul Kak. Atau bisa juga untuk sedikit humor ya. Misalnya kalau ditanya kalau skripsi cepat selesai nanti kalian cepat aku traktir lagi. Gitu kali ya. Iya benar kan. Karena sebenarnya humor tuh bisa juga loh kan jadi salah satu strategi coping. Asalkan nggak merendahkan diri sendiri aja gitu sebenarnya. Jadi selain ngebantu klien untuk menyelesaikan permasalahan secara individu, apakah advokasi ini juga bisa menyasar ke ranah lingkungan? Bisa Kak. Bisa. Bisa. Contohnya tuh nanti kayak si konselor ini tuh dia kayak melakukan psikoedukasi gitu Kak ke masyarakat. Tapi mungkin kalau buat permasalahan yang ini, yang kayak skripsi ini mungkin bisa jadi untuk orang tua gitu, untuk anaknya gitu. Jadi nanti orang tua ini diberikan pemahaman bahwa tekanan sosial seperti dibanding-bandingkan atau perbandingan dengan orang lain itu bisa loh bikin kesehatan mental anak tuh jadi terganggu gitu. Mungkin nanti dari si konselor ini bisa memberikan pemahaman psikoedukasi kepada orang tua gitu. Kepada keluarga. Iya, kepada keluarga tentu. Ya, jadi tuh bukan hanya mahasiswa yang memahami dirinya sendiri, tapi lingkungan juga perlu untuk belajar memahami mahasiswanya juga. Betul sekali sih Kak. Jadi kan ada nih lingkungan dibentuk oleh orang, ada orang yang dibentuk oleh lingkungan. Nice. Oke, menarik. Jadi kadang kita tuh gak sadar kalau hal yang kita anggap candaan atau misalnya pertanyaan yang sepele kelihatannya basa-basi itu ternyata bisa memberi tekanan ke orang lain, bisa bikin orang lain jadi mentalnya down. Betul. Apalagi tuh kalau orang tersebut sedang berada di dalam fase yang cukup berat ya dalam hidupnya, lagi ada masalah. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Makanya dari itu kita tuh kayak harus lebih empati gitu, sesedikit apapun proses seseorang itu gitu. Jadi kalau misalnya nih kita lagi ditanya contohnya kayak tadi skripsinya sampai mana, terus kita bilang ya progresnya ada walaupun sedikit, maksud kita tuh kayak ya udah kita tetap menghargai aja gitu progres yang lagi kita lakuin gitu, tetap empati gitu kan. Kita nggak tahu ya, mungkin progres yang menurut mereka sedikit itu sebenarnya progres besar loh untuk kita sekarang gitu. Nah Itu dia. Setiap orang kan memiliki perjalanannya sendiri-sendiri ya Kak ya. Tidak semuanya tuh berjalan seperti timeline kita, rundown kita kan. Jadi ya udahlah gitu. Karena hidup itu bukan perlombaan lari ya. Kita nggak perlu jadi juara pertama, emang kita sampai finish. Betul. Tidak perlu menjadi beban untuk melihat orang lain udah nyampe duluan, maka kita harus mengejar orang itu nggak perlu. Ya ini tuh bukan siapa yang paling cepat lulus, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya dengan baik dan sehat. Oke. Nah teman-teman, kita kan dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa ternyata peran konselor itu nggak cuma dengerin orang curhat, tapi juga ada peran konselor sebagai advokat, yaitu membantu individu untuk menghadapi tekanan dari lingkungan sosial mereka dan juga
untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dari si konsumen ini. Ya. Oke. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang dengan skripsinya atau kuliah, tetap semangat ya, karena Tetap proses semangat. orang itu tuh berbeda-beda, nggak semuanya sama. Oke, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita. Terima kasih Ya, kepada sama-sama. Zara dan juga Bimo atas infonya. Terima kasih sudah sharing-sharing kepada kita. Semoga juga apa yang kita obrolin di sini nanti bermanfaat buat kita Betul. semua, buat nanti para penonton kan. Yang semester akhir mungkin Ya, yang lagi ke pressure. semangat. Semangat. Kalau capek istirahat jangan dipaksa mas. Betul. Oke, terima kasih sekian untuk bincang-bincang seru hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat puasa.